Halo, salam, perkenalkan nama saya Maitri Romanti Tuan. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membuat video khotbah demi memenuhi tugas dari mata kuliah misiologi. Baik, firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini yang saya pilih dalam kitab Injil Matius 10 ayat 38 dan 39. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 10 ayat 38 dan 39 yang dibawa perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayatnya yang 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapat upahnya. Ia akan memperolehnya. Saya ulang, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salam yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun mampu melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema kecil yang saya pilih dalam kitab ini atau bacaan kita kali ini yaitu menjadi murid Kristus. Salah satu status atau sebutan kita sebagai warga kerajaan Allah adalah murid Kristus. Jika kita murid, berarti Yesus adalah guru kita. Misalnya, seperti guru dan seperti di sekolah. Jika ada guru, berarti ada murid. Baik, begitupun kita disebut sebagai murid Kristus, berarti Tuhan Yesuslah adalah guru kita. Nah, teman-teman, untuk menjadi murid Kristus ada banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berkorban. Pengorbanan yang harus kita lakukan yaitu memikul salib dan mau menderita bagi Kristus. Dan yang kedua, untuk menjadi murid Kristus yang kedua yaitu melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Dari dua hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapat upah darinya. Seperti pada ayatnya yang ke-39, di situ sudah jelas bagi kita bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Seperti yang saya tadi katakan, mengikut Kristus ada banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu pengorbanan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan memperoleh upahnya. Kita juga akan menjadi sama dengan guru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat dikatakan sebagai murid jika kita melakukan beberapa hal, yaitu menjadi pengikut yang setia, pengikut yang peduli kepada sesama, menjadi pengikut yang setia, selalu mempertaruhkan segala yang kita punya kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Tuhan. Bukan dengan pendirian kita, pengertian kita. Belajar untuk selalu mengasihi Allah. Belajar terus untuk selalu tinggal di dalam firman-Nya atau melakukan firman-Nya. Belajar untuk selalu lebih mengasihi Allah dibandingkan mengasihi orang lain, dunia kita. Maka kita akan disebut sebagai murid Kristus. Maka kita akan menerima buah yang begitu banyak, buah baik yang begitu banyak dari Tuhan.
Sejauh ini saya ingin bertanya, sejauh manakah kita menjadi murid Kristus? Sejauh manakah kita sudah berkorban bagi Kristus? Sejauh manakah kita sudah melakukan hal yang Tuhan mau? Jawabannya ada pada diri kita. Jawabannya kembali pada kita. Sebagai manusia, kita memiliki banyak sekali kekurangan. Seperti yang tadi saya bilang, berkorban berarti kita harus banyak sekali rela berkorban apa saja. Namun itu harus dikehendaki atas kehendak Tuhan. Kita harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Berkorban. Namun terkadang manusia berpikir, sebagai manusia pasti kita berpikir bahwa kita sudah melakukan hal yang Tuhan mau, sudah berkorban seperti yang Tuhan mau. Namun sampai sejauh ini belum ada upah sedikit pun yang saya dapat. Pembaruan diri pun tidak pernah saya dapatkan. Diri saya masih sama saja seperti yang sekarang. Tapi kita harus berpikir jernih bahwa mungkin bukan saat ini Tuhan berikan upah itu. Mungkin belum saatnya Tuhan berikan itu upah. Mungkin ada yang sampai berpikir, saya sudah berkorban, saya sudah melakukan seperti yang Tuhan mau, namun sama saja hidup saya. Ataupun saya akan mati pun hidup saya akan seperti ini. Itu sebenarnya pikiran yang salah. Mungkin di dunia kamu tidak mendapatkan upahnya, namun di akhirat kamu akan mendapatkan upahnya. Surga akan Tuhan izinkan bagimu. Jikalau kamu benar-benar tulus, kamu benar-benar setia, kamu benar-benar peduli kepada sesama, kamu benar-benar melakukan seperti yang Tuhan mau. Percayalah, upahmu akan Tuhan berikan. Dan menjadi murid Kristus pun jangan pernah beranggapan bahwa kamu bisa. Percayalah bahwa apa yang kamu taruhkan kepada Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Jikalau kamu sungguh-sungguh taruhkan segala yang kamu ingin, gapai kamu ingin lakukan kepada Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Salah satu contoh kecil, jika kamu inginkan sesuatu, mintalah pada Tuhan. Jika kalau kamu ingin pintar, kamu ingin hikmah daripada Tuhan, kamu ingin segala prosesmu berjalan dengan lancar, sejenak berdoalah pada Tuhan. Jangan pernah beranggapan pada pengertianmu sendiri bahwa, oh saya bisa melakukan segala hal tanpa Tuhan. Itu tidak akan pernah berhasil. Semua yang kamu lakukan menurut pengertian dirimu sendiri, percayalah semua akan sia-sia. Namun datanglah pada Tuhan, taruhkan semua pada Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Bukan berdoa langsung Tuhan kasih, tidak. Tuhan memberikanmu hati yang sabar untuk menerimanya. Kita semua kan percaya mujizat itu ada. Maka percayalah mujizat Tuhan itu akan ada padamu. Yang penting percaya, maka kamu akan dapat. Lakukan seperti yang Tuhan mau, maka kamu akan mendapatkannya. Seperti yang saya bilang, sejauh mana kita berkorban bagi Tuhan, sejauh mana kita sudah menjadi murid Tuhan. Jikalau belum, teruslah berusaha semangat untuk memenangkan hati Tuhan. Namun jikalau tidak, teruslah berusaha untuk bisa menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebagian kita sebagai manusia, termasuk saya dan teman-teman,
Sebagai manusia mungkin pernah jatuh, mungkin pernah gagal menjadi murid Tuhan. Namun percayalah, berbaliklah kepada Dia. Minta ampun kepada Dia. Berdoalah minta ampun kepada Dia. Bilang, Tuhan, saya belum sepenuhnya menjadi murid Tuhan. Saat ini saya ingin menjadi murid Tuhan. Saya ingin memenangkan hati Tuhan. Saya ingin benar-benar bersungguh kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan kita, guru kita, memiliki hati yang begitu luar biasa, hati yang begitu tulus untuk menerima segala keterpurukan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Begitu banyak kita melakukan kesalahan, tapi Dia masih merangkul kita, memeluk kita, mengangkati kita untuk berbalik padanya. Yang penting dari hati kita, tulus atau tidak, kita sungguh-sungguh ingin berbalik, ingin menjadi murid Tuhan atau tidak. Namun kalau kita sungguh-sungguh ingin berbalik kepada Tuhan karena kita sudah jatuh, kita sudah gagal menjadi murid Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Melakukan seperti guru kita inginkan atau melakukan seperti yang Tuhan mau, yaitu berbuat baiklah kepada sesama. Hal sekecil apapun itu, berbuatlah baik kepada Dia. Entah Dia menerimanya dengan baik seperti kita memberikannya pada Dia atau tidak, itu tergantung Dia. Yang penting dari kita memberikan kepada Dia itu benar-benar tulus. Berbagi pada sesama, menjadi pelayan Allah, maka kita akan menjadi murid kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau, benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa setia. Tetap setia walaupun banyak sekali beban yang akan kita pikul. Tetap ingatlah pada firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, yaitu upah. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ingat firman ini. Jikalau kita hanya berdiri pada pendirian kita, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk belajar, menjadi murid Kristus. Taruhlah seluruh keberadaan kita pada Tuhan. Entah kita sudah terlanjur jatuh, kita sudah terlanjur gagal, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa kita pasti diselamatkan. Mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.